Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Arum. Kali ini kita akan bahas materi IPA tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Selamat menyaksikan videonya ya. Apakah teman-teman bisa mendengar suara Bu Arum dan suara musik yang ada di video ini? Tahukah kamu mengapa kamu dapat mendengar suara Bu Arum dan suara musik yang ada di video ini? Ya, karena kita memiliki telinga. Selain itu, kita bisa mendengar karena Tuhan memberikan organ pendengaran dan terdapat suatu benda yang bergetar. Pengertian bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, sedangkan benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergerak merambat ke segala arah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi yang kemudian diantarkan menuju ke indera pendengaran manusia. Gelombang bunyi termaksud dalam gelombang longitudinal. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu bunyi merambat membutuhkan medium dan perantara. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media tersebut adalah benda gas, benda cair, dan benda padat. Bunyi yang dihasilkan berbeda dengan media perambatannya. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat atau padat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, maka semakin cepat bunyi merambat. 2. Bunyi termaksud gelombang longitudinal. Bunyi yang terdengar sampai telinga dikarenakan adanya bentuk gelombang yang merambat. Gelombang tersebut tersusun dari rapatan dan renggangan adalah gelombang longitudinal. Tiga, bunyi dapat diserap. Bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Bunyi mempunyai sifat dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Sementara bunyi akan diserap jika mengenai benda yang mempunyai permukaan yang dari situ maka muncul benda yang disebut peredam suara. Ada beberapa benda dengan permukaan lunak yang dapat menjadi peredam suara. Di antaranya yakni karpet, wol, kertas, spons, busa, kain, dan karet. Jadi, benda-benda itu dapat digunakan untuk menghindari terjadinya pantulan. Yang keempat adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Permukaan keras pada benda tersebut tidak menyerap bunyi, melainkan memantulkannya kembali, sehingga kita dapat mendengarkan suara dari bunyi yang dipantulkan. Ada dua jenis bunyi pantul yang harus kita ketahui, yaitu gaung dan gema. Gaung merupakan suara pantulan yang kita dengar waktunya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Karena waktunya hampir bersamaan, gaung menyebabkan suara aslinya kurang begitu jelas karena terganggu atau ditabrak oleh suara pantulan. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jaraknya tidak berdekatan, artinya bunyi pantulan suaranya muncul setelah bunyi asli selesai. Gema bisa terjadi jika sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Gema ini sering terjadi di lereng bukit dan gua. Bedanya gaung dan gema.
Kalau gaung bunyinya terdengar seperti asli, li. Kalau gema bunyinya terdengar seperti asli, asli. Faktor-faktor kuat bunyi yaitu ada amplitudo sumber bunyi, kemudian ada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Selanjutnya ada resonansi yang terjadi serta adanya dinding pemantul. Bunyi yang menggema dan menggaung akan sulit kita dengar dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi gema dan gaung, di bioskop atau di studio rekaman biasanya sering diberi benda peredam bunyi, yaitu benda-benda yang lunak seperti karpet, busa, dan gabus. Jenis-jenis bunyi. Bunyi digolongkan menjadi 3 berdasarkan tingkatannya. 1 yaitu infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, yakni bunyi yang bisa didengar oleh jangkrik, anjing, dan gajah. Kemudian audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz, yakni bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik, bunyi yang memiliki lebih dari 20.000 Hz, yakni bunyi yang bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Disebut hertz, sedangkan bunyi juga memiliki syarat terjadinya bunyi, yaitu terdapat sumber bunyi, terdapat media penghantar seperti media udara padat dan cair, dan terdapat alat pendengaran. Tahukah kamu apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Alat musik merupakan jenis benda yang memiliki sumber bunyi. Setiap alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda, serta cara memainkan alat musiknya pun berbeda-beda. Cara memainkan alat musik terdapat beberapa macam, yaitu dengan cara dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan digetarkan. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul, contohnya ialah gong, gendang, drum, ketipang, tamborin, dan rebana. Ada juga timpani dan vibrafon. Alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup adalah suling, trompet, vuvuzela. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek adalah biola, viola, dan cello. Double bass, arbab, dan rabab, tenyan, serta sukong. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik adalah gitar, ukulele, pipa, banjo, mandolin, dan gitar harpa, serta gambus, juga sitar. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digetarkan atau digoyangkan adalah angklung, marakas. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat bunyi. Tahukah kamu apakah manfaat bunyi itu? Nah, bunyi dapat digunakan manusia untuk berkomunikasi.
Bunyi juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, serta bunyi bisa sebagai pendeteksi detak jantung. Teman-teman, demikian penjelasan Bu Arum tentang bunyi. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh dibaca kembali bukunya atau ditanyakan langsung ke Bu Arum lewat Japri ya. Nah, nanti kita akan melakukan praktek kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nanti videonya akan Ibu share di video terpisah dari video ini. Jika tidak ikut Google Meet, kalian bisa lihat di video terpisah Bu Arum ya. Oke, sekian dari Bu Arum. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.